kabar Pak? Alhamdulillah saya benar. Ya. Tak terasa ya Pak ya, kita udah sampai ke pendampingan individu 4. Bagaimana nih yang telah Bapak lakukan dari kita PI 3 kemarin sampai ke PI 4 sekarang, itu apa yang telah Bapak lakukan sih Pak? Yang saya lakukan Bunda, belajar Bunda ya, belajar dari modul-modul sebelumnya. Kita belajar pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian pembelajaran sosial emosional, pembelajaran berdiferensiasi, dan coaching. Juga di situ saya belajar untuk menerapkannya dalam pembelajaran sehari-hari di kelas maupun sekolah, karena butuh waktu bertahap nih untuk membiasakan pembelajaran itu. Perubahan itu tidak mudah ya Pak? Tidak mudah, itu proses yang bertahap supaya bisa terbiasa dan menjadi budaya positif bagi saya maupun sekolah untuk menerapkan hal tersebut. Saya ucapkan apresiasi lah itu ucapnya pada Bapak Nusantri yang telah dia berusaha ya. Namanya kita membuat suatu perubahan itu memang tidak mudah gitu. Tentu butuh proses gitu ya, berangsur-angsur. Tapi menurut Bapak nih, apakah sudah rasa ada perubahan gitu? Maksudnya yang Bapak lakukan itu seperti berdiferensiasi atau budaya positif gitu, KSE, apakah rasanya sudah ada peningkatan gitu? Ada nampak? Saya rasa sudah ada peningkatan. Saya mulai dari kelas saya sendiri, kemudian lambat laun pelan-pelan ya 1, 2, 3 kelas juga mengikuti budaya positif kemudian untuk penerapan berdiferensiasi juga saya lakukan untuk kepada rekan-rekan yang lain juga, terutama pada rekan yang masih PPJ, karena mereka juga pendidikannya sama juga pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi mereka juga butuh pemahaman tersebut dan penerapannya juga pada pembelajaran tersebut. Oke, keren lah kalau gitu. Sudah untuk diri sendiri buat perubahan dan juga sudah membuat praktek baik kepada kawan yang lain, yang ternyata kawan yang lain itu juga pelajaran, jadi nyambung ya Pak ya, bisa berkolaborasi. Oke, sekarang kita bincang-bincang untuk kegiatan kita pada hari ini, yaitu pendampingan individu 4 ini. Kegiatan kita adalah observasi pembelajaran, di mana pada kesempatan ini kita nanti akan masuk kelas. Saya akan masuk ke dalam kelas melihat bagaimana penerapan yang telah kita pelajari itu Pak, seperti KSE, diferensiasi dan juga budaya positif. Sudah ada RPP-nya Pak? Sudah benar. RPP-nya saya bukan di kelas. Oh di kelas, oke. Tapi hendaknya itu perlu juga Bapak sekarang sebelum kita apa Bapak masih ingat nih apa tujuan pembelajarannya Bapak? Walaupun tidak melihat RPP-nya? Alhamdulillah. Oke. Nanti kita akan masuk ke kelas berapa Pak? Kelas 6. Kelas 6 ya. Oke, kelas 6. Ini apa tujuannya nanti Pak? Pembelajaran yang telah RPP yang Bapak buat tadi yang untuk kita pada hari ini, pembelajaran pada hari ini, apa tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran dengan Bunda materi di bahasa Indonesia. Nanti bahasa Indonesia ya, langsung di bahasa Indonesia ya Pak ya. Apa tujuan dari pembelajarannya Pak? Nanti tujuan pembelajaran tersebut anak bisa mengenal cerita, baik itu dongeng atau benda, kemudian anak tersebut memilih cerita yang mereka sukai, kemudian dari tujuan budaya tersebut anak tersebut bisa mengetahui tokoh dalam cerita tersebut, tokohnya, kemudian perannya dalam tersebut, kemudian sifat-sifat dari tersebut. Kemudian disebutkan tujuan pembelajaran itu bisa menceritakan dalam tulisan dari yang sudah dia baca, dan terakhir bisa membuat pertanyaan. Mantap sekali, kita hafal di tujuan pembelajaran. Jadi ini area pengembangan yang hendak dicapai itu apa tuh Pak? Area pengembangan itu nanti anak tersebut bisa memahami dari cerita tersebut, dari tokoh, unsur-unsur yang ada dalam cerita tersebut. Kemudian untuk anak tersebut bisa memilih
mana yang mudah nanti saya menggunakan kemudian buku, kemudian pakai film juga saya pakai, beda nanti itu bisa mengembangkan dari TIK tersebut. Jadi untuk pengembangan TIK tersebut untuk diri saya nanti saya mengembangkan, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian penerapan KSE. Itu termasuk strategi Pak ya? Nah, tidak. Tidak. Nah, strategi seperti apa? Strateginya nanti saya menggunakan pembelajaran berbasis produk. Jadi nanti yang sebelum membuat dari cerita membuat produk dari cerita tersebut nanti ada berupa karton dan menuangkan cerita-cerita tersebut dalam karton tersebut, kemudian pokoknya apa yang mereka dapatkan dari cerita tersebut. Nanti anak tersebut juga dibebaskan dalam kreasi anak tersebut, mau dihias, mau diwarnai atau gambar bebas. Sepertinya sangat seru Pak. Kalau mendengar cerita Bapak sepertinya sangat seru, bagaimana telah ini ya berdiferensiasinya yang sangat kelihatan, produknya juga, hasilnya juga gitu ya. Kalau mendengar dari cerita Bapak tadi sudah gambaran memang berdiferensiasinya kelihatan sekali. Kalau KSE-nya di situ di mana Pak? KSE-nya nanti anak tersebut ada berkolaborasi? Iya, ada berkolaborasi. Nanti dari kelompoknya nanti membuatkan dari kelompok. Nanti anak tersebut diberikan tugas masing-masing untuk memilihnya. Perannya masing-masing. Oh, di peran masing-masingnya nanti KSE ya Pak ya. Kalau kerja kelompoknya itu masih apa ya? Masih kalau mereka memilih itu masih berdiferensiasi. Jadi nanti di dalam kelompok mereka punya peran masing-masing ya Pak ya. Jadi mereka bisa dengan dirinya. Kalau itu boleh kita siap untuk masuk kelas? Siap ya, tapi nanti yang sudah karena istirahat. Nah, oke, nggak apa-apa. Jadi ini ya Pak ya, nanti saya akan masuk ke dalam kelas. Tidak akan ada komentar, tidak akan ada berbicara. Saya hanya situ hanya melihat Bapak saja gitu nanti ya. Tidak akan ikut campur, saya akan nanti meminta ada duduk di belakang saja yang akan melihat bagaimana proses pembelajaran nanti. Oke, Pak. Assalamualaikum. Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan ya, Ibu jauh datangnya dari Ujung Batu. Ibu datang ke sini dalam rangka mau melihat bapak kita. Bapak Pasar ini nanti mengajar anak ibu semuanya. Bagaimana bapak ini mengajarkan diferensiasi, budaya positif dan juga sosial lingkungan pada baik nanti ya. Nanti arahan dari Pak Guru kita. Semangat! 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 Bisa! Oke ya. Baik, bagaimana hari ini? Sehat. Bagaimana hari ini? Sehat selalu, luar biasa. Yes! Oke, selamat pagi. Pagi, semangat. Oke, baik. Nah, seperti biasa ya. Silakan, Ketua. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
lagi semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Oke, baik. Ya. Hari ini ada semua. Ada semua ya. Baik. Jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ya Bapak ada permainan sedikit. Permainan yaitu permainan stop. Oke. Baik. Ya. Sekarang ikuti instruksi Bapak ya. Sekarang tinggalkan semua aktivitas anak Bapak. Oke. Ini. Nah, duduknya bebas. Mana yang menurutnya lebih enak nyaman. Oke. Nanti ikuti instruksi Bapak. Kalau pejam mata, dipejamkan mata. Oke, yuk. Ya, sekarang coba tarik nafasnya dalam hitungan 7 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepaskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, tarik sambil pejamkan mata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, napas netral seperti biasa. Oke, ikuti instruksi Bapak. Pejamkan mata tetap. Oke, coba pejamkan mata semua. Bayangkan ya, tadi kalian berangkat dari rumah. Seperti apa kesibukan di rumah ya Rizky ya. Iya. Kemudian sehingga kalian sampai di sekolah ini. Oke, banyak aktivitas di rumah berjalan, ada yang diantar orang tua, ada yang jalan sendiri, dan akhirnya sampai di kelas ini dan sudah mengikuti pelajaran tadi beberapa pelajaran, sudah istirahat juga ya, sudah makan ya. Sekarang perasaan kita sudah tenang ya, perut sudah terisi, pikiran kita sudah berada di sekolah ini. Oke, sekarang buka mata kalian dan ya, apa yang dilihat di sini? Iya, ada Pak guru dan ibu guru, kemudian ada teman-teman kita. Oke, ya seperti biasa ya, kita menyanyikan lagu wajib. Ya, silakan yang bersedia maju, silakan. Oke, siapa yang bersedia maju, silakan. Oke, Putri ya, tangan Putri ya. Tanah airku Indonesia, 1, 2, 3 ya. Tanah airku Indonesia,
Ya. Baik. Sekarang sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, biar lebih fokus, biar lebih senang, biar lebih bahagia. Oke, mungkin ada yang kurang bahagia, hari ini kita mulai bahagia. Oke, silakan berdiri. Oh, Berhadapan dengan pasangannya. Oke, berhadapan. Oke, berhadapan. Oke, berhadapan. Oke. Ya. Oke, berhadapan. Ya, berhadapan. Coba lihat semuanya. Sudah? Oke. Sudah? Oke, silakan duduk kembali. Ya. Dengan melihat temannya saja, belum melihat, diperintahkan melihat saja sudah. Ya, sudah senang ya. Ya. Disuruh diperintah untuk melihat, ya. Temannya saja sudah bahagia. Itulah. Artinya kebahagiaan itu menular ya. Nah, baik. Oke. Baik. Ya, tujuan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini yaitu nanti anak-anak bapak, tujuan kita hari ini nanti anak-anak bapak silakan membaca suatu cerita ya, baik novel kalau ada, komik, boleh buku cerita, boleh legenda, dongeng ya. Nanti silakan dibaca atau nanti bapak sediakan nanti untuk yaitu video, silakan video. Nah, nanti boleh juga video. Tujuan kita hari ini belajar, nanti silakan nanti merangkum dari cerita yang sudah dibaca atau sudah dilihat. Jangan lupa judulnya ya. Ya, contohnya judulnya legenda ya. Legenda Sang Kuryang. Ya, boleh. Atau legenda Tangkuban Perahu. Di situ ada tokoh-tokohnya ya. Silakan tokohnya yang terlibat siapa saja. Ya, setelah itu perannya sebagai apa dan kemudian sifatnya bagaimana ya, biasanya ada sifat baik dan sifat tidak baik ya, jelas ya. Oke, baik. Ya, silakan yang memiliki buku bacaan silakan dikeluarkan buku bacaannya. Yang tidak memiliki atau membawa silakan di sudut baca kita ada buku kita, boleh diambil bebas ya. Mau berapa yang diambil silakan diambil. Ya, silakan diambil. Untuk diskusi ya. Sebelum kita memulai pelajaran, mungkin anak-anak bapak pernah membaca buku cerita, pernah? Ya, pernah membaca buku digital ya. Waktu kemarin kita sudah melaksanakan membaca lewat buku digital ya, ya di perpustakaan. Oke, mungkin masih mengingat atau waktu hari perkemahan penjusan kemarin kita sudah melaksanakan kemah ya. Ada yang menampilkan itu berupa drama ya, drama. Iya, silakan sama teman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita yang pernah Saya akan menceritakan cerita yang pernah saya baca. Di sebuah lembah adalah seorang petani yang bernama Kobra. Ia seorang yang sangat rajin, namun sayang hasil kebunnya tidak mendapatkan hasil. Suatu hari, Toba pergi memancing ke sungai. Sudah lama ia menunggu, ia pun tidak mendapatkan hasil. Tapi ketika ia memutuskan untuk pulang, tiba-tiba ada yang menarik umpannya. Toba pun pulang dengan pikirannya. Sesampainya di rumah, Toba pun segera membawa ikan besar itu untuk dimasak di rumah.
dan menaruhnya di dalam baskom yang besar. Toba pun kecewa sebab kayu bakarnya telah habis. Toba pun pergi ke ladang untuk mencari kayu bakar. Ya, gitu ya. Oke, baik, sudah cukup ya. Nah, tepuk tangan untuk Zahra ya. Terima kasih Zahra. Ya, masih mengingat skenario cerita yang pernah dibaca ya. Nah, mungkin teman-teman yang lain juga pernah melihatnya di televisi ya. Yang sederhana yang sering ditonton mungkin cerita Filipin ya. Yang biasa dilihat ya. Atau cerita yang lainnya. Oke, baik. Ya, sekarang tugas hari ini ya Bapak bagi kelompok ya. Ya, ini 3 orang, kelompok 1. Ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Silakan untuk kelompoknya buat nama kelompoknya itu kelompok cita-cita atau hobi mau dibuat. Silakan yang kelompok 1, 2, 3, 4. Oke, cita-cita ya. Baik. Cita-citanya jadi apa? Boleh ya, bebas ya. Mau kelompok ini sepakat mau cita-cita boleh. Kelompok ini mau hobi juga boleh. Silakan sepakati kelompok masing-masing. Ya, mau cita-cita apa? Cita-citanya yang mau hobi ya. Silakan. Oke, kelompoknya sudah ya. Ya silakan pilih hobi atau cita-cita. Selanjutnya bagi tugasnya masing-masing ya. Siapa ketua kelompoknya? Siapa yang nanti menulis? Siapa nanti yang presentasi ya? Presentasi sama-sama kita ya. Ya, silakan bagi tugasnya masing-masing ya. Ya. Oke, silakan keluarkan karton yang sudah dibuat. Oke, silakan karton yang sudah dibuat. Oke, sudah ya. Jadi teknisnya adalah setelah dibuat kelompok cita-cita atau hobi, ya pilih satu cerita, legenda, dongeng atau komik, ya. Satu kelompok pilih satu saja. Kan banyak cerita, ada banyak buku ya. Si Kelvin ada berapa buku ini? Ya, 1, 2, 3, 4, ada 4 buku, ada yang 5 buku. Nanti di laptop itu ada banyak cerita, ya. Cerita. Pilih satu saja, ya. Jelas ya? Satu saja. Setelah itu buat judulnya, ya. Setelah judulnya, tulis ringkasan cerita, ringkasan ceritanya. Di situ nanti tokoh sama peran dan sifatnya. Jelas ini ya? Jelas ya? Oke, jelas. Oke, apa Putri? Sudah. Untuk hasil karyanya bebas. Artinya bebas bagaimana? Boleh dihias, boleh dibuat gambar warna merah, kuning, hijau, di langit yang biru boleh. Boleh buat bunga-bunga juga boleh, ya. Kemudian mau dibuat gambar orangnya juga boleh, ya. Silakan eksplorasi dari tubuh dan dari videonya disimak ya. Kalau melihat video disimak ya. Ada yang mau simak ya. Iya. Sambil ditulis di kertasnya ya. Iya. Ya, ada yang bekerja di sini, ya. Ada yang menulis, ada yang menyimak, ada yang bisa ya. Sambil bekerja ya. Silakan. Aku sampulnya ya. Jangan lupa judulnya.
Meron boleh, sudah boleh. Mana yang menurut yang tidak? Yang belum jelas, silakan ditanyakan ya. Perhatikan ya, setiap kerja kelompok ya, Bapak perhatikan, Bapak buat ya nilai sikap kalian, nanti Bapak tuangkan di sini. Ya, sikapnya munculnya di sini ya. Kemudian nanti ada penilaian keterampilan ya, nanti ada keterampilannya. Iya, kelompok sudah. Oke, baik. Sudah. Sekarang untuk presentasi silakan yang bersedia duluan untuk presentasi silakan maju. Oke, silakan maju untuk presentasi. Kelompok mana? Oke, ayo. Oke, untuk tangan kita sudah tahu di. Ya, tepuk tangan untuk cita-cita 2. Oke, yuk. Tangan ya. Sepertinya sudah nampak lelah ya. Iya, baik. Coba sama-sama yuk. Terus semangat yuk. Terus semangat. Yang jika bagaimana? Mana? Oh, tetap diam. Mau tetap diam ya. Oke. Kurang semangatnya. Terus semangat. Sekarang tepuk diamnya. Ya. Tepuk diam. Jika aku sudah tepuk, maka aku harus diam. Oke, sekarang perhatikan kelompok kita ya. Silakan untuk menampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Kami akan membacakan hasil cerita rakyat. Ya. Novel Zara Kevin. Judul legenda yang emas dari cerita rakyat Jawa Timur. Dulu kala kerajaan Mata yang dipimpin oleh Raja Bijaksana yang bernama Tamalya. Ia memiliki dua putri berparas cantik, yaitu Dewi Chandrakirana dan saudaranya bernama Dewi Kemarahan. Dewi Bulu nama Dewi Chandrakirana. Siapa tokohnya tadi? Siapa tokohnya? Dewi Galuh, Dewi Chandra dan Raden ya, itu ada simpannya ya tadi ya. Oke, baik, sudah. Silakan ditutup untuk kelompok 2. Ya, silakan. Demikian hasil cerita kali. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan lanjut kelompok selanjutnya. Ya, selanjutnya, kelompok berapa yang main dulu? Oke, baik. Kelompok bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Kami akan membacakan hasil diskusi kami dari cerita rakyat asal mula Danau Toba. Asal mula Danau Toba. Nama kelompok Seni Rizal Besola. Asal mula Danau Toba. Di sebuah lembah hiduplah seorang petani yang bernama Toba. Ia adalah seorang yang rajin. Namun sayang, hasil kebunnya tidak mendapatkan hasil. Suatu hari, ketika pulang dari ladang, ia memutuskan untuk memancing di sungai. Sudah lama Toba menunggu, tapi dia belum mendapatkan ikan dan Toba pun putus asa. Tiba-tiba ada yang menarik pancingnya dan Cerita dari kelompok Islam dan Negara itu tentang legenda Danau Toba ya. Baik, silakan. demikianlah dari kelompok kami. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Baik, tepuk tangan untuk kelompok. Siapa dulu? Selamat siang teman-teman. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Ya. Asal-usul legenda Raden Kelompok Putri Tomang Mega Lasmi. Tokoh Malinda Ubaya dan Bisnis Malinda. Pada suatu hari, hiduplah seorang ibu dan anaknya yang bernama Malinda. Demikian hasil dari kelompok kami. Ya. Selamat siang teman-teman. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman.
nama tadi sudah disepakati per kelompok. Nah ya, perhatikan ya. Kemudian nanti aku mau kasih tugas penilaian individu. Jadi satu orang nanti ada tugasnya masing-masing ya. Oke, baik. Tadi setiap kelompok sudah merangkum ceritanya masing-masing. Jadi nanti silakan dituangkan dalam kertas yang sudah kelompok bagi. Nanti di situ silakan dibaca. Ya, ini cerita sesuai kelompok masing-masing ya, jadi tidak sama kalau kemudian satu dengan kelompok lain. Oh, ini. Pak, ini ada kelompok jawabnya sama. Boleh sama, boleh beda. Tapi judulnya tetap sama ya. Kelompok itu sama ya. Ya. Nanti bedanya itu pada kesimpulan cerita. Ya. Masing-masing nanti ceritanya berbeda-beda sesuai bahasa masing-masing. Ya, perhatikan ya. Ada nomor 1. Buatlah kesimpulan dari cerita yang pernah dibaca. Ya, dari kesimpulan tadi masing-masing dengan bahasanya masing-masing. Nomor 1. Yang kemudian tuliskan nama pada masing-masing tokoh pada cerita ya. Berarti per kelompok tokohnya tadi harus siapa saja. Kemudian simpan yang tadi itu masih sama per kelompok. Kemudian yang terakhir buatlah pertanyaan dari cerita yang pernah dibaca. Ya, buat pertanyaan sendiri dari cerita kelompok tadi. Itu beda dengan masing-masing. Tapi pertanyaannya sama saja. Pak, maksud yang nomor 2 itu tokoh yang maju ke depan tadi. Tokoh yang kalian ambil tadi. Tokoh yang di dalam Iya. tokoh Tokoh tadi ceritanya apa? berarti cerita Tambahin tuna, pokoknya sama saja. Terus ya. Jadi silakan dikerjakan. Ya, waktu kita hanya 5 menit saja ya. Tidak, siap. Silakan dikumpul. Ya. Iya, jawabannya langsung aja di bawah. Ya, kerjakan yang paling mudah dulu, boleh. Acak nomornya boleh. Siap, langsung dikumpulkan. Oke, baik ya. Ya. Dari hasil pembelajaran kita hari ini, apa yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Silakan. Dari pembelajaran hari ini apa yang kalian dapatkan? Sangat ceria. Ya. Apa lagi? Ya, sangat senang ya. Senang bisa ya. mengetahui asal-usul cerita-cerita. Ya, ada yang bisa mengetahui legenda-legenda cerita-cerita rakyat ya yang sebelumnya belum tahu. Apa lagi? Apa teman? Ya, senang bisa melihat video. Oke, bagus ya. Ya, ada tambahan videonya. Ya, banyak yang suka video tadi ya, dan beberapa orang tadi yang suka membaca. Oke, baik. Tadi kan anak-anak bapak kerja dalam kelompok. Ada tidak permasalahan yang ditemui dalam kelompok? Ya, tidak ada kelompok satu. Ada permasalahan tadi? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ini ada? Ya, tidak ada. Ya, bapak perhatikan tadi semua bekerja saling mengisi ya. Ya, yang seharusnya yang menulis juga ada ganti yang menulisnya. Ya, oke, baik. Nah, ya. Baik, pesan moral apa yang kita dapatkan hari ini? Ya, tadi ada contohnya maling tundang ya, betul ya? Ya, kita maling tundang. Apa pesan moral di situ maling tundang? Ya, tidak boleh menjadi anak durhaka ya. Jadi anak ya tidak boleh melanggar janji. Tadi ada lagi cerita Danau
moral. Apa pesan moral di situ? Tidak boleh. Dan di situ apa tadi? Tidak boleh melanggar janji ya, berarti harus tepat janji. Tadi ada keomas dan sang kuryang. Apa pesan moral di situ? Ya, tidak boleh iri. Ya, sang kuryang apa tadi ceritanya? Tidak boleh apa di situ? Pada sang kuryang tersebut di situ menjadi anak yang berbakti. Oke, baik. Dalam pembelajaran kita hari ini, jadi kita sudah di penghujung ya pembelajaran kita hari ini. Ya, besok kita berjumpa lagi dalam pembelajaran yang lebih mengasihkan lagi ya. Ya, masih ingin lagi melihat videonya lagi? Iya, masih ya. Nanti kita ada materi yang berlanjutnya. Oke, silakan kalau ditutup dengan doa. Siap, Kak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Guru. Selamat siang, teman-teman. Selamat siang semuanya. Oke, semangat pagi. Pagi, 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 semangat. Oke, boleh istirahat. Kita lanjut ke tahapan yang pasca. Setelah dari evaluasi, kita sekarang dalam pasca ini itu sebagai seperti itu ya. Akan menyampaikan analisis dari hasil observasi tadi di dalam penerapan diferensiasi, budaya positif dan juga KSE. Dari analisis tersebut tadi ya dalam proses pembelajaran dampaknya memang sudah berjalan gitu ya, sudah bapak terapkan gitu tentang yang pertama budaya positif. Tadi sudah menanamkan anak berdoa, ini budaya positifnya sudah, kemudian diferensiasinya juga sudah melihat tadi anak diberikan pilihan gitu ya, ada dari 4 pilihan, ada 4 kelompok. Anak disilahkan gitu ya, diferensiasinya menyukai seperti apa, mau menggunakan buku cerita dan juga bisa menggunakan kelompok namanya. Diferensiasinya juga sudah, kemudian juga prosesnya jadi sudah berjalan lancar juga. Diferensiasinya kalau itu kan sesuai dengan keinginan anak. Kemudian tadi juga sudah KSE-nya juga sudah berpendapat di dalam kelompoknya, sudah bekerja sama dan juga sudah berani tampil ke depan. Oke Pak, dari kegiatan kita tadi sebagai refleksi gitu ya Pak ya, apa yang Bapak rasa gitu, apakah tujuan dari pembelajaran yang Bapak laksanakan pada hari ini sudah tercapai? Tujuan pembelajarannya saya sudah tercapai dulu. Cuma tadi untuk budaya positif, biasanya kan mau membaca surat pendek. Ada nggak biasanya ada kesepakatan kelas gitu Pak? Kesepakatan kelas sudah saya buat bunda dan saya sudah. Oh itu nggak di setiap hari lagi diapakan ya sebelum apa enggak ya? Enggak. Kalau itu kesepakatan kelasnya memang mereka sudah paham dengan itu ya Pak ya? Begitu kemarin pembelajaran kesepakatan kelas, saya langsung terapkan ke anak-anak, langsung saya buat kesepakatan, langsung saya print out, langsung saya tempelkan. Inilah kesepakatan kelas kita. Oh sudah terpajang di sini. Sebelumnya sudah diterapkan berarti ini Pak ya, budaya positifnya dengan membuat kesepakatan kelas. Oke, refleksi yang lain rasa Bapak apa rasanya hari ini sesuai ini ya, tujuan pembelajaran apakah berjalan dengan sesuai yang Bapak kehendaki? Kemudian juga ini ya strateginya tadi apakah berjalan sesuai dengan Bapak rencanakan? Untuk strateginya sesuai berjalan dengan yang diharapkan. Cuman kan biasanya untuk PJBL ini, proyek BSN ini saya buat untuk
3 JP atau 4 JP. Jadi kalau untuk 2 JP untuk hasil anak itu belum maksimal. Jadi untuk menghias anak itu belum sempat lagi Pak, belum sempat menghiasnya lagi Pak. Nah, biasanya saya buat untuk 3 JP atau 4 JP supaya hasil wayangnya maksimal itu aja. Kemudian masalah untuk biasanya saya memakai fokus benar. Iya, Ibu tengok-tengok itu juga tadi kan sudah tersedia gitu. Biasanya setiap pembelajaran saya memakai fokus karena terkendala tadi mati lampu. Kemudian beberapa hari ini untuk listrik ini belum menyalur ke kelas. Jadi saya mencoba bagaimana supaya bisa berjalan lancar gitu benar. Saya menggunakan punggung ini gitu. Ini pengganti dari layar. Kemudian untuk ASE-nya juga tadi saya lihat anak sudah berani mengeluarkan pendapatnya. Rasanya nih hari ini okupasi pembelajarannya tidak ada kendala, sesuai dengan yang diharapkan. Bapak sudah menerapkan apa yang jadi tujuan kita pada hari ini. Itu ada 3 tadi, pembelajaran diferensiasi, kemudian belajar bikin dan juga KSD. Bapak ya dalam penampilan kita ini ini apakah dirasa sudah baik atau ada yang perlu kita perbaiki? Kalau saya sudah baik benar. Untuk waktu pun sudah pas karena biasanya jam siang itu kadang-kadang anak-anak itu sudah lelah ya. Jam untuk melakukan kalau pagi nanti kebagian pula anak-anak kadang juga belum sarapan benar fokus. Jadi biasanya anak itu untuk anak-anak saya lakukan untuk membawa bekal, jadi saya makan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Aku menarik apa ya, itu menurut satu kenyamanan di anak gitu kan. Tapi karena nggak Ibu sebutkan tadi sebab memang nggak ada untuk kelasnya gitu kan. Tapi sebenarnya dengan suasana kelas bagus anak tuh jadi nyaman itu juga, nyangkut juga ya sebenarnya ya. Suasana kelas itu kan sosial emosionalnya juga. Tentu itu ngaruh juga walaupun ini tidak tercantumkan di dalam RPP ya. Amin. Mudah-mudahan hari ini membawa apa yang pada kita untuk kita selanjutnya. Saya mohon maaf kepada Bapak nanti kalau ada yang salah tadi dalam saya memberikan pendapat. Sama-sama Enggak, itu enggak. Oke,